Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Lestari, NIM 30 101 229. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari hasil dari pencarian materi yang diberikan, yaitu berikut soalnya. Yang pertama, pengertian psikologi agama. Pengertian psikologi agama menurut Prof. Dr. Haji Sakiyah Darajat ialah meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara seseorang berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan masuk ke dalam kontribusi kepribadiannya. Yang kedua, manfaat mempelajari psikologi agama, yaitu pada sektor kehidupan manusia seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Selanjutnya, faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama, yaitu ada dua faktor dalam diri manusia. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor internal. Faktor internal dipengaruhi dari kesadaran atau pilihan dari manusia itu sendiri, bagaimana memilih lingkungan di sekitarnya. Adapun faktor eksternal, di balik kesadaran diri tersebut ada lingkungan yang menjadi faktor pengalaman orang tersebut untuk mengetahui sebuah kesadaran beragama. Nah, faktor lingkungan inilah termasuk faktor eksternal, di mana seseorang bisa dipengaruhi baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat luar. Selanjutnya adalah pembinaan agama pada anak. Adapun pembinaan pada anak sebaiknya dipahami terlebih dahulu timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Yang pertama, karena ketergantungan. Maksudnya adalah manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 kebutuhan, yakni keinginan untuk perlindungan, yang kedua keinginan akan pengalaman baru, yang ketiga keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan yang terakhir keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari 4 keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu. Kemudian terbentuk rasa keagamaan pada diri anak. Yang kedua itu insting keagamaan. Bayi yang sudah dilahirkan sudah membawa fitrah agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada ubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa manusia sebelum lahir sudah dibekali dengan fitrah atau potensi beragama tauhid. Fitrah adalah fitrah Allah, maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantar pengaruh lingkungan. Karena itu pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai keagamaan secara sudah dimulai ketika anak masih dalam kandungan ibu. Dengan istilah lain, pendidikan sebelum lahir melalui sikap dan perilaku keagamaan orang tua secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak setelah lahir, dan dengan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang baik serta perbuatan-perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia serta lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya pembinaan agama pada remaja. Adapun pembinaan jiwa agama bagi anak remaja menurut Prof. Dr. Haji Zakia Darajat dalam bukunya menyebutkan bahwa pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepas dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan, karena kehidupan beragama itu adalah merupakan kebahagiaan dari kehidupan itu sendiri. Sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pantulan kepribadiannya yang tumbuh dan berkembang sejak ia lahir. Bahkan telah mulai sejak dalam kandungan. Semua pengalaman yang dilalui sejak dalam kandungan mempunyai pengaruh terhadap pembinaan pribadi. Pengalaman yang dimaksud itu adalah semua pengalaman yang dilalui, baik pengalaman yang didapat melalui pendengaran, penglihatan, atau perlakuan yang dilakukan sejak lahir. Selanjutnya yaitu dan yang terakhir yaitu aliran psikologi psikoanalisis yang disebutkan tokoh jelaskan mengenai ide ego, superego, dan contohnya. Selanjutnya yaitu tokoh yang terdapat dalam aliran psikologi psikoanalisis yaitu dikembangkan oleh Sigmund Freud. Adapun menurut teori Freud, ide adalah bersifat hedonisasi dan selalu dipuaskan, sedangkan ego sebagai menjembatin antara ide dan superego. Kemudian superego berhubungan dengan religius, moral, atau aturan dan norma. Saya akan menceritakan contoh dari teori Freud tentang ide, ego, dan superego dalam aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Rara adalah seorang anak remaja zaman sekarang. Rara dilahirkan oleh kedua orang tua yang berada pada golongan berada. Ia memiliki teman bernama Sasi dan Maura. Mereka bertiga bersahabat sejak mereka SMP. Mereka bertiga baru saja lulus dari SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi ternama.
Sasi dan Maura satu perguruan tinggi, sedangkan Rara berbeda perguruan tinggi dengan mereka. Di hari pertama masuk kuliah, Rara berjumpa dengan banyak orang baru yang belum ia kenal sama sekali. Rara kemudian duduk di tangga lobi kampusnya, lalu dihampiri oleh 3 orang perempuan dan mereka berkenalan, lalu saling akrab. Ternyata 3 perempuan tersebut satu fakultas dan satu kelas dengan Rara. 3 perempuan tersebut bernama Feby, Laras, dan Irma. Ketiga perempuan ini memiliki sikap yang bertolak belakang dengan Rara. Ketiga perempuan ini merupakan perempuan-perempuan soleh dan rajin beribadah, sedangkan Rara adalah sosok yang jarang atau terkadang masih bolong-bolong dalam melaksanakan sholat. Rara dan ketiga temannya itu ternyata menjadi akrab. Rara selalu diajak untuk melakukan sholat, mengingatkan untuk sholat, dan mengajak untuk puasa sunnah Senin Kamis bersama. Suatu hari pada hari libur kuliah, Rara berada dalam kamarnya. Kemudian pintu kamarnya ada yang mengetuk. Ternyata setelah dibukakan pintu oleh Rara, yang datang ternyata sahabatnya yang lalu, yaitu Sasi dan Maura. Sasi dan Maura menanyakan bagaimana kampus tempat Rara kuliah sekarang. Dia bergosip-gosip pria dan membicarakan dan merencanakan kapan mereka bertiga dapat libur bersama-sama. Setelah pembicaraan selesai, Sesi mengajak kedua sahabatnya untuk ikut bersama datang acara party temannya. Awalnya Rara menolak ajakan Sasi karena ia takut tidak diizinkan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena Maura juga membantu Sasi untuk membujuk Rara ikut, pada akhirnya mereka bertiga pergi ke party tersebut dan baru pulang larut malam. Beberapa bulan kemudian, Rara mendapatkan berita buruk bahwa usaha kedua orang tuanya bangkrut. Kehidupan Rara berubah 180 derajat. Rara menjadi sedih, tidak bergairah, dan depresi. Kemudian sahabat-sahabat Rara, terutama Sasi dan Maura, ikut prihatin dan ingin menghibur Rara dengan melakukan shopping di mall. Rara sangat menolak ajakan tersebut karena ia sudah tidak memiliki uang untuk berfoya-foya lagi. Akan tetapi kedua temannya tetap memaksa dan pada akhirnya Rara setuju dengan ajakan mereka. Sesampainya di mall, Rara lupa dengan kesedihannya dan mereka mengunjungi beberapa toko bermerek. Pada satu toko Rara menyukai dan ingin memiliki barang tersebut. Akan tetapi harga barang tersebut cukup mahal. Rara sudah tidak berjaya seperti dahulu. Ia harus memikirkan bagaimana hari esok jika ia membeli barang tersebut. Rara mengurung niatnya untuk membeli barang itu. Kemudian kedua sahabat Rara turut prihatin kepadanya. Kedua sahabatnya kemudian menyarankan beragam macam cara untuk Rara bisa membeli barang tersebut. Dan salah satu cara yang dianjurkan dengan mengambil barang milik temannya, teman kampusnya yang akrab dengannya. Kemudian setelah barang itu dicuri olehnya, Rara dapat menjualnya dan mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat membeli barang yang ia inginkan. Rara mempertimbangkan cara tersebut. Keesokan harinya di kampus, Rara bertemu dengan Feby, Laras, dan Irma. Mereka bertiga ada kuliah sampai jam 11:30.
Kemudian Feby mengajak teman-temannya untuk ke masjid lebih awal agar bisa melakukan sholat berjamaah di sana. Sesampainya di masjid, Feby, Laras, dan Irma izin untuk mengambil wudhu duluan dan menitipkan barang berharga dan tasnya pada Rara. Seketika Rara mengingat perkataan kedua sahabatnya tadi itu tentang pencurian barang milik temannya dan menjualnya sehingga ia bisa membeli barang yang ia inginkan. Akan tetapi Rara dan masih ragu akan semuanya. Hati kecilnya berkata jika ia mengambil barang temannya, ia akan mendapatkan barang yang ia inginkan, dan tetapi mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan akan menimbulkan dosa yang cukup besar. Akan tetapi di sini lain, Rara sangat membutuhkan uang untuk membeli barang tersebut. Perang hati-hati Rara semakin menjadi antara memenuhi keinginannya atau melawan keinginannya. Pada akhirnya Rara memutuskan untuk tidak mengambil barang teman-temannya karena takut berbuat dosa dan takut dijauhi oleh teman-temannya jika ia diketahui mencuri. Dan Rara juga mempertimbangkan barang yang ia inginkan merupakan barang yang tidak terlalu penting dalam hidupnya. Lalu setelah temannya tiba selesai berwudu, giliran Rara yang berwudu dan melakukan sholat zuhur berjamaah. Dari contoh di atas sangat jelas bahwa ini adalah ketika Rara menginginkan dan ingin sekali memiliki barang tersebut. Egonya ketika suara hatinya berkata antara mencuri atau tidak mencuri. Super egonya ketika Rara berpikir takut akan dosa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.